datang di ibadah GBT Pracimantoro. Selamat memuji Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Dia karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar yang boleh kita nikmati sepekan hari ini. Mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu, mensyukuri setiap kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, Kau izinkan kami kembali berkumpul bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Kami hampiri tahta suci-Mu Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu. Terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami agar kami layak Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biar segala puji kami, segala sembah kami semuanya memuliakan Tuhan. Inilah persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau layakkan Tuhan. Engkau layakkan setiap umat-Mu yang datang pada saat ini. Biar pengurapan yang datang dari surga, datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus mengurapi kami saat ini. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Sebab itu Engkau layak menerimanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, sebab layak dipuji disembah. Oh Yesus layak terima pujian. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Oh segala pujian, segala sembah, persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh mulia Kau Tuhan Raja, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus Raja mulia. Kami sembah semuanya. Haleluya, haleluya. Kini saatnya kita berdiri di altar Tuhan, menyembah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat pujian, kita hampiri tata suci Tuhan. Katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya. Percayalah bahwa Allah kita hadir di saat ini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
puji dan angkat tangan. Mari memuji, Angkat tangan menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci. Kita masuk tata sucinya, Yakinlah bersama para malaikat kita menyembah Dia. bersama para malaikat menyembah. Mari puji Tuhan Yesus yang baik. Mari puji Yesusku. Bersama-sama kita masuk ke hadirat Allah yang Maha
pujian, penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Katakan, nyanyi. Ku nyanyi Hosana, Mari kita nyanyi Hosana bagi Dia. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dia tidak minta hartamu, Dia hanya minta ketaatan. Dan diagungkan, Kau layak disembah. Angkat suaramu, puji lebih lagi. Katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Dia, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak Engkau layak disembah. Segala puji hosana dari kami jemaatmu pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, mengurapi dan melawat setiap jemaatmu yang hadir dalam setiap pergumulan. Kami percaya Engkau yang memandang dari surga dan memberikan kami ya Tuhan kemenangan dalam setiap perkara yang boleh kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar rasa syukur kami ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan namamu, muliakan namamu. Itulah kerinduan hati kami. Terima kasih ya Bapa, dari pertengahan hingga awal dan terakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Tahta-Mu yang berdaulat dan berkuasa atas kami, atas ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami, dan kami boleh memuji-Mu lebih sungguh lagi. Dan kami siap bersukacita, kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Segala yang percaya kepada, semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang baik, saudaraku. Yesus itu sungguh sangat baik. Amin. Amin. Dan Dia akan berikan hari yang terbaik bagimu setiap hari. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan walau tubuhku, Walau tubuhku diremuk, tetap percaya walau jiwamu dikoyak. walau jiwaku tergoyang, Jangan hentikan pujianmu, tetap puji Dia. pujianku takkan terhenti. Roh Tuhan beri Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan akan kupikul. Akan kupikul salibku. Cukup kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan imanku.
Pujianku takkan terhentikan, Roh-Roh yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari-hari kita akan selalu beri yang terbaik. Amin. Amin. Gak usah takut. Ketika ada Tuhan, hari terbaik akan diberikan. Dan semua beres. Karena Tuhan itu Allah yang dahsyat dan membereskan setiap masalahmu. Amin. Percaya saja dan Dia akan membereskannya. Katakan beres kabeh. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Sama Yesus hadapilah. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus
adanya dan semua akan beres. Amin. Amin. Saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik. Saya silahkan duduk Bapak Ibu. Saya undang Ibu Pardi membawa 2 persembahan. Saya undang Mbak Rus bawa persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah. Haleluya. Persembahkan yang terbaik di hadapan. Puji-pujian kami telah kami lantunkan. Saatnya kami akan menerima firman. Biarlah ya Tuhan firman itu ya boleh ya Tuhan mengubah hati kami. Agar ketaatan itu semakin dalam di hati kami. Dan percaya Engkau Allah yang tak pernah gagal menggenapi firman. Kami senantiasa menanti firman-Mu itu, menanti janji dan pengharapan kami taruh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Membuka jalanku
Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang saat hari ini boleh menjadikan saluran berkat untuk kami. Berkatlah kami untuk semakin hari semakin dewasa dalam rohani kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang saat hari ini tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau akan lawat satu persatu. Tuhan akan tolong yang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya firman-Mu yang ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita membuka dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Ya. Habakuk pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-17 sampai 19 kita akan membaca secara bersama-sama, hanya 3 ayat saudara. Ini adalah seri kitab Habakuk yang ketiga. Yang terakhir saudara ya, pasal yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Amin. Sudah ketemu. Oke, kita baca bersama-sama. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 begini bunyi firman Tuhan. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, menyimpan dalam hati, merenungkan dan menjadi pelaku dalam hidupnya sehari-hari. Nah saudara, selama beberapa minggu terakhir kita sudah belajar kitab Habakuk, ya mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Hari ini kita melihat seorang nabi yang bergumul dengan banyak pertanyaan saudara ya. Di pasal pertama kita dulu sudah pernah mendengar bahwa Habakuk ini dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan seolah diam terhadap keadaan? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak peduli dengan kehidupan kita? Ya, kemudian ia bergumul lagi, ternyata ketika Tuhan menjawab, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Namun kemudian Habakuk belajar untuk menunggu, Habakuk belajar untuk percaya, belajar untuk hidup oleh iman. Dan kita juga sudah belajar bahwa hidup orang percaya adalah hidup karena iman. Nah, hari ini pasal yang ketiga adalah pasal terakhir dari kitab Habakuk. Perenungan hari ini saya memberikan satu tema, kehilangan dan kasih karunia. Nah saudara, tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan. Kita pasti berdoa, Tuhan supaya hidupku baik-baik saja, supaya keluargaku baik-baik saja, supaya usahaku juga baik, berhasil, ya supaya tubuhku juga sehat, saudara. Berdoa supaya anak-anak kita juga berhasil, masa depannya baik. Nah saudara, tidak ada yang salah dengan doa-doa yang demikian. Memang kita harus berdoa demikian. Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana kalau Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang kita anggap berharga itu hilang? Apakah ketika itu hilang, diambil Tuhan, kemudian kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Dan ini berat saudara. Karena pas sejak kecil kita itu diajar untuk berhasil. Kita diajar untuk bagaimana caranya kita berprestasi,
Ya harus rajin belajar bagaimana kita nanti mengusahakan karirnya, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana kita bisa mempersiapkan rumah tangga yang baik, membangun rumah, bagaimana supaya kita bisa hidup sehat. Dan saudara, kita tahu kalau kita melihat media sosial, kebanyakan di situ dipenuhi dengan motivasi-motivasi bagaimana investasi, bagaimana bisnis yang benar, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana kepemimpinan yang baik. Semua baik, saudara. Namun saudara, kita lupa ada satu pelajaran yang tidak pernah diajarkan. Bagaimana kalau kita sampai menghadapi apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita anggap berharga itu harus hilang. Di sekolah tidak diajarkan. Sekolah hanya mengajarkan bagaimana sukses. Saudara, kehilangan itu pasti datang tanpa diundang. Karena Alkitab mencatat demikian. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, ya di dalam Yohanes pasal 16:33 Tuhan Yesus berkata begini, ya, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dalam dunia kamu pasti mengalami kesusahan. Ini yang ngomong Yesus. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan. Saudara, kita perhatikan Yesus berkata dalam dunia kamu akan. Kalau Tuhan bicara kamu akan, artinya kehilangan itu bukan hanya kemungkinan, tetapi kehilangan itu adalah sesuatu yang pasti datang. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan di dunia yang sudah berdosa, saudara. Dan itu pasti datang. Saudara, ini bukan untuk membuat kita takut ya. Kalau gitu ngapain kita mesti ikut Tuhan, kalau mesti nanti susah, mesti menderita, mesti kehilangan Tuhan. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi saudara, ini memberikan kepada kita satu dasar yang benar ketika kalau nanti itu datang. Kalau sampai kita ngalami gitu, saudara. Kalau ada sesuatu dalam hidup kita itu diambil Tuhan. Ada sesuatu yang menjadi sandaran hidup kita itu harus hilang dari hidup kita. Dan kita sudah mempersiapkan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau seolah-olah berkat yang Tuhan berikan itu diambil, lenyap. Siapa yang paling berharga dalam hidup kita? Dan bagaimana kita bisa menjalani, memperoleh kekuatan ketika semuanya terasa berat, saudara. Mari kita baca yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ayat ini seolah-olah memberikan kepada kita satu rincian kerugian. Habakuk sedang menulis daftar kerugiannya gitu, saudara. Habakuk sedang menghitung satu persatu apa yang hilang dari hidupnya. Dan saudara perhatikan, ini ada 6 hal yang dicatat oleh Habakuk. Dan 6 hal ini bukan sesuatu yang sekedar ditulis, saudara, tetapi ini menjadi perlambang berkat Tuhan. Ada pohon ara, ada anggur, ada pohon zaitun, ada ladang, ada ternak. Saudara, ini gambaran dari pemeliharaan Tuhan atas hidup umatnya. Ini melambangkan berkat-berkat Tuhan dan janji Tuhan kepada umatnya, saudara. Pohon ara itu melambangkan satu kehidupan yang penuh dengan damai dan ketenangan. Orang itu kalau duduk di pohon ara zaman perjanjian lama, duduk di bawah pohon ara itu adalah dalam kondisi yang tenang, kondisi yang damai, tanpa rasa takut. Kalau pohon ara tidak berbunga, artinya damai dan sukacita, ketenangan itu hilang.
Pohon anggur saudara, itu melambangkan sukacita. Tidak ada pesta tanpa anggur dalam perjanjian lama, bahkan dalam zaman Tuhan Yesus. Kalau sampai anggur itu gagal berbuah, maka sukacita hilang. Pohon zaitun itu menambangkan minyak saudara ya. Karena pohon zaitun diambil minyaknya. Minyak itu dipakai untuk masak, dipakai untuk penerangan di bait suci, dipakai untuk pengobatan ya, medis, bahkan dipakai untuk ibadah. Kalau sampai pohon zaitun gagal menghasilkan, maka kehidupan sehari-hari terganggu, kegiatan ibadah juga terganggu. Kemudian ladang itu sudah jelas persediaan makanan saudara. Kalau sampai ladang tidak menghasilkan, maka enggak ada makanan. Kemudian ada domba, ada sapi. Ini bicara penghasilan, sekaligus juga korban untuk persembahan saudara, untuk ibadah. Kalau ini enggak ada, terhalau dari kurungan, kandangnya kosong, artinya masa depan juga hilang. Singkatnya Habakuk itu mau ngomong gini saudara, itu semua tanda berkat Tuhan itu hilang, lenyap, kita tidak terima apapun. Dan saudara, bukankah itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya mungkin bentuknya berbeda, bukan pohon zaitun, bukan pohon ara. Dalam hidup kita sehari mungkin kita kehilangan. Apa yang hilang? Kesehatan kita bisa hilang, pekerjaan kita, usaha kita bisa terganggu, pasangan hidup kita, orang tua kita saudara, anak kita, harapan-harapan kita, kesempatan yang mungkin kita dambakan hilang, mimpi-mimpi yang kita pengen raih selama bertahun-tahun, yang diperjuangkan selama ini ternyata hilang. Dan saudara, ketika itu terjadi, kita akhirnya bisa ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, kenapa semua itu terjadi? Bukankah Engkau sumber berkatku? Tetapi kenapa gak ada berkat sama sekali yang Engkau janjikan? Tidak aku terima. Kalau kita sampai ngomong gitu saudara, akhirnya kita mengukur apa? Kasih Tuhan itu dari keadaan. Kalau usahaku lancar berarti Tuhan baik. Kalau aku sehat ya berarti Tuhan baik. Kalau doaku ini dijawab berarti Tuhan itu memang sumber mujizat dan luar biasa. Tapi bagaimana kalau sebaliknya saudara? Kalau gagal, kita mulai ragu. Ragu akan kasihnya Tuhan, ragu akan Tuhan yang ajaib. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan yang demikian. Alkitab tidak mengajarkan kalau hidupku nyaman berarti Tuhan mengasihiku, kalau hidupku diberkati berarti Tuhan mengasihiku. Enggak saudara, kalau kenyamanan pun hilang, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Saudara, di Alkitab banyak kisah. Kita bisa melihat kisahnya Ayub, kita bisa melihat kisahnya para rasul, kisahnya Rasul Paulus, bagaimana para rasul murid-murid Tuhan itu saudara. Sejarah mencatat mereka mati martir saudara. Dan bahkan kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dengan kehidupan Yesus. Yesus harus menderita saudara, bahkan mati di kayu salib. Kalau begitu apakah berarti Bapa tidak mengasihi Yesus? Tentu tidak saudara. Justru karena Yesus menderita, justru karena salib, maka kasih Allah itu dinyatakan paling sempurna. Amin. Maka saudara, jangan menjadikan keadaan yang kita alami hari ini menjadi ukuran utama kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu paling jelas terlihat bukan dari banyaknya berkat yang kita terima, tetapi kasih Tuhan itu terlihat jelas dari salib Kristus, dari pengorbanan Kristus saudara. Ya saudara, kalau hari ini keadaan kita baik-baik saja, puji Tuhan saudara ya.
Tetapi jangan sampai membangun iman kita itu dari keadaan yang baik. Karena keadaan bisa berubah, saudara. Uang kita bisa habis, bisa berkurang, ya kan? Kesehatan juga bisa berubah. Pekerjaan bisa berubah. Orang-orang yang kita kasih bisa berubah. Bisa pergi, saudara. Tapi saudara, kita harus meyakini bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Ini menjadi kedewasaan iman saudara. Maka refleksinya begini, kalau sampai Tuhan mengambil dari hidup kita apa yang selama ini kita idolakan, yang selama ini menjadi sandaran hidup kita, kalau sampai Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dari hidup kita, itu diambil Tuhan, masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Makanya kita harus jadikan Tuhan itu sebagai harta yang paling berharga, saudara. Tuhan itu lebih berharga daripada semua pemberiannya, saudara. Ya, Habakuk sudah menggambarkan semua rincian kehilangan di ayat yang ke-17, ayat ke-18, saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara perhatikan, ia bersukacita, bersorak-sorak bukan karena keadaannya sudah baik, bukan juga bersukacita karena semua masalahnya yang dihadapi Habakuk itu selesai. Keadaannya belum berubah, saudara. Ternaknya masih gak ada, panen juga gagal, krisisnya belum selesai. Tetapi Habakuk bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, kita harus membedakan antara bersukacita karena pemberian Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, seringkali kita bersukacita karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Ketika doa kita dijawab, ketika usaha kita berhasil, ketika kita disembuhkan, ketika keluarga kita diberkati, kita bersukacita, semua baik, saudara. Tetapi kita harus ingat, ketika pemberian itu tidak ada, ketika doa kita mungkin belum didengar Tuhan, ketika usaha kita sudah kita rancangkan dengan baik gagal, apakah sukacitanya juga ikut hilang, saudara? Itu sama seperti seorang anak yang dia sedang menunggu ayahnya. Ya, ayahnya pulang, kemudian ayahnya membawa sesuatu oleh-oleh, mainan gitu, saudara. Anak ini begitu bersukacita, dia kemudian lari mendapatkan ayahnya, tapi yang diambil pertama itu mainannya, saudara. Dapat mainan bagus, diambil mainan itu, kemudian dia lari bersukacita sama teman-temannya, hampir lupa kepada ayahnya sudah membawa. Tapi di sisi lain ada seorang anak, ya dia menunggu ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang, dia bawa sama sesuatu, ya, dia lari juga mendapatkan ayahnya, tetapi yang dipeluk pertama adalah ayahnya, bukan mainannya. Saudara, mana yang paling menggambarkan kehidupan kita? Hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Tanpa sadar kan kita seringkali lebih melekat kepada pemberiannya daripada pribadinya. Namun saudara, hari ini kita belajar hal yang berbeda dari Habakuk. Sekalipun semuanya hilang, tetapi dia masih memiliki Tuhan, dan itu cukup bagi. Amin. Dan ini perubahan besar, saudara, dalam kisahnya Habakuk. Saudara, kalau kita membaca kisahnya Habakuk, ya, pasal pertama itu Habakuk lihat keadaan, Tuhan, kenapa engkau diam? Kenapa engkau izinkan terjadi sesuatu yang tidak baik ini? Komplain sama Tuhan, aku sudah berdoa tapi engkau kok diam? Tetapi pada bagian ini, Tuhan, kita bisa melihat di pasal 3 ini, Habakuk sudah berubah. Keadaannya enggak berubah, saudara.
Bahkan dia menyebut kambing domba tidak menghasilkan, pohon ara, pohon zaitun tidak menghasilkan. Tetapi dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini pertumbuhan iman. Saudara, Bapak yang dikasih Tuhan, ya mungkin dalam perjalanan awal iman kita, ya kita datang kepada Tuhan karena mungkin kita sembuh. Ya saya bisa mendengar banyak kesaksian, oh kenapa bisa ikut Yesus? Karena dulu saya didoakan dan sembuh. Ya enggak apa-apa, awal perjalanan iman kita karena kita cari kesembuhan. Karena sakit, oh mungkin karena masalah keluarga, kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan bereskan. Ada yang karena masalah ekonomi dan sebagainya, datang kepada Tuhan dan bereskan. Ada kesulitan, datang kepada Tuhan, Tuhan kemudian jawab. Tak ada yang salah saudara dengan itu. Tetapi saudara, kita harus tahu Tuhan mengundang kita memang untuk datang kepadanya. Tetapi jangan berhenti kepada Tuhan, berikan aku sesuatu. Tuhan ingin membawa kita kepadanya, dekat kepadanya, sekalipun Tuhan tidak memberikan apa-apa. Amin. Berat saudara ya. Tapi supaya saudara juga, saudara, ini realita dan fakta hidup. Saya tidak hanya mengajarkan berkat saudara, ini yang dialami semua orang. Dan saya tidak menjanjikan, tidak mau kampanye ya, menjanjikan oh tuh diberkati semua berhasil, enggak, itu doa kita. Tetapi kalau sampai sesuatu terjadi, apa yang kita doakan tidak dijawab, maka kita sudah siap, sudah tahu jawabannya. Amin. Makanya kita harus bertumbuh iman kita. Jangan hanya kita mengejar pemberiannya, tetapi mari kita mengejar pribadinya. Jangan hanya kita mencari berkatnya tetapi mari kita mencari pribadinya yang memberkati. Amin. Kita ketemu sumbernya. Jangan sampai Tuhan itu cuma jadi alat. Dan ini menjadi satu yang bahaya saudara, kalau Tuhan itu jadi alat. Makanya teologi kemakmuran itu menjadikan Tuhan sebagai alat saudara. Kalau aku perpuluhan, kalau aku memberi persembahan, kalau aku berdoa, Tuhan mengembalikan. Itu saudara. Kayak utang piutang. Kalau aku beribadah, kalau aku berdoa, kalau aku melayani, kalau aku rajin baca firman, kalau aku melakukan banyak hal yang rohani, maka Tuhan harus menuruti apa yang menjadi mauku. Saya kan sudah berdoa Tuhan, saya kan sudah melayani, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah melakukan yang benar Tuhan, maka Tuhan harus memberikan apa yang aku minta. Jadi kekristenan yang transaksional dengan Tuhan. Maka saudara, kalau itu terjadi, sesungguhnya pusatnya itu bukan Tuhan. Pusatnya itu jadi diri kita sendiri, pemberiannya. Padahal kekristenan yang benar, sentral hidup kita, pusat hidup kita harus Yesus. Amin. Harus Tuhan, bukan pemberiannya, bukan berkatnya. Jangan sampai Tuhan dipakai untuk mencapai tujuan kita. Berkat terbesar itu bukan apa yang Tuhan berikan, tetapi berkat terbesar adalah pribadi Tuhan sendiri. Maka saudara, bagian ketiga, terakhir saya. Kalau Tuhan sudah memberikan harta, kalau Tuhan itu adalah harta kita yang paling terbesar, lalu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di muka bumi ini sementara realitanya saudara, kita kehilangan banyak hal. Apakah kekuatannya? Bagaimana kita bisa bertahan saudara? Dan Habakus sudah memberikan jawaban ayat yang ke-17 saudara. Jadi ketika keadaannya berubah, ya, ketika berkatnya mungkin belum datang, berkurang, bahkan mungkin saudara kita sudah berusaha tetapi tidak mendapatkan, kita bisa tetap berdiri kuat. Kenapa?
Karena sumber kekuatan kita itu bukan diri kita sendiri, tetapi sumber kekuatan itu daripada Tuhan. Lihat ayat yang ke-19, saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Saudara, Habakuk menutup pasal ini dengan sesuatu yang indah. Satu pengakuan iman yang begitu luar biasa. Saudara perhatikan, saudara, Tuhan adalah kekuatanku. Artinya sumber keteguhan itu bukan keadaannya, tetapi sumber keteguhan kita adalah Tuhan. Kekuatan kita itu Tuhan. Sumber kekuatan kita bukan panen yang berhasil, sumber kekuatan bukan musuh yang dikalahkan, tetapi sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Dan ini puncak kedewasaan rohani, saudara. Tuhan itu lebih sering mengubah kita daripada mengubah keadaannya. Dan ini dipakai gambarannya oleh Habakuk, saudara. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, rusa itu hidupnya di lereng-lereng gunung, saudara. Rusa gunung ya, karena sebenarnya ini rusa gunung. Hidupnya itu di lereng gunung. Dia ada tebing-tebing yang curam. Namun rusa ini tidak terpeleset, tidak jatuh ke jurang. Kenapa? Karena ia bisa melompat dari satu batu ke batu yang lain di tebing jurang itu. Tetapi kakinya sudah berbeda. Gunungnya tidak rubah jadi datar, saudara. Tetap ada jurang. Jurangnya tidak hilang, tetap ada tebing-tebing yang curam itu. Yang berubah apa? Kemampuannya untuk melewati medan yang seperti ini. Nah, saudara, seringkali kan kita berdoa, Tuhan pindahkan gunung ini. Maka ada pujian, walaupun gunung-gunung tidak beranjak, saudara ya. Tuhan pindahkan gunung ini, Tuhan hilangkan badai ini, Tuhan ubahlah keadaannya, Tuhan aku tidak sanggup. Ya kita bisa berdoa demikian dan Tuhan memang sanggup Tuhan untuk melakukan itu, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saudara, kita juga harus ingat, tidak jarang Tuhan itu kadang membiarkan itu karena dia mau melakukan perkara yang lebih besar. Bukan mengubah gunungnya, saudara, tetapi dia menguatkan kaki kita supaya kita bisa mendaki. Amin. Di lereng gunung itu. Sama seperti rusa ini, saudara. Bukan menghentikan badainya, tetapi menguatkan iman kita supaya kita bisa melewati badai. Bukan mengangkat kita keluar dari lembah, tetapi berjalan bersama dengan kita dalam lembah itu. Itu yang seringkali Tuhan kerjakan. Itu cara Tuhan. Tuhan itu bekerja dengan dua cara. Dia bisa meluputkan kita, tetapi dia juga memampukan kita. Ketika di depan ada bahaya, ya kita bisa diluputkan dari bahaya itu. Tetapi cara yang kedua juga Tuhan bisa. Kita tetap menghadapi bahaya, tetapi kita disertai Tuhan. Memampukan menghadapi bahaya. Jadi ada dua cara kerja Tuhan. Saudara, kadang kan kita merasa Tuhan melepaskan tangannya dari hidup kita. Sehingga kita dibiarkan berjalan sendiri. Padahal sebenarnya dia sedang membentuk iman kita, saudara. Dia sedang memproses supaya kita punya kaki seperti kaki rusa, yang mampu berjalan di tebing jurang, yang tidak terjatuh walaupun ada curam. Dia sedang menguatkan kita supaya kita mampu berdiri menghadapi kehidupan yang terjal itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus juga menghadapi yang sama. Paulus itu dia disebutkan ada duri dalam daging. Dia berdoa sama Tuhan, bahkan dia berkata 3 kali aku berdoa. Tetapi Tuhan berkata apa? Cukup sudah, kasih karuniaku padamu. Doanya enggak didengar, saudara, enggak dijawab sama Tuhan. 3 kali berdoa Tuhan tidak mengabulkan. Kenapa, saudara?
Karena Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Makanya Tuhan berkata, cukup sudah kasih karunia-Ku. Sampai akhirnya Paulus menemukan Yesus itu harta yang paling berharga. Semua itu ku anggap rugi karena pengenalan akan Allah itu lebih dari segalanya. Tuhan memberikan dirinya sendiri. Makanya Paulus bilang, jika aku lemah maka aku kuat, itu kata Paulus. Nah, saudara, itu kekuatan yang tidak bisa digondangkan oleh apapun. Saudara, kalau kita melihat ya dari awal, refleksi dari awal, Habakuk kehilangan panen tadi ayat 17, kehilangan ternak, kehilangan semua lambang berkat Tuhan. Saudara tahu, semua itu mencapai penggenapannya dalam Kristus. Di kayu salib Yesus mengalami hal yang sama, saudara. Kehilangan yang paling dalam itu dialami Tuhan Yesus di kayu salib. Ditolak manusia, ditinggalkan murid-muridnya, ya kan? Disangkal Petrus, muridnya sendiri, dihina, dicambuk, diludahi, disalibkan dan kehilangan nyawa. Sampai akhirnya Tuhan sendiri meninggalkan Bapaknya sendiri. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapakku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, disalib itu Yesus kehilangan segalanya, saudara. Segala kemuliaannya hilang. Kenapa demikian, saudara? Supaya kita yang kehilangan keselamatan itu beroleh kasih karunia. Kenapa Yesus rela kehilangan semua itu? Supaya kita yang miskin oleh dosa diperkaya di dalam anugerahnya. Amin. Kenapa Yesus melakukan itu? Supaya ketika dunia mengambil semua yang kita miliki, dunia tidak bisa mengambil Kristus dari hidup kita. Saudara, mungkin hari ini ada hal yang hilang dari hidup kita. Kesehatan mungkin bisa menurun, pekerjaan, usaha, ya. Kehilangan orang yang kita kasihi, pasangan hidup, kehilangan harapan, saudara. Dan hari ini mungkin kita tidak mengerti, ya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Pemain musik bisa maju. Tapi saudara, hari ini kita bisa belajar satu hal. Kasih karunia Tuhan tidak menghapus kehilangan. Tetapi kasih karunia Tuhan memastikan bahwa kehilangan itu tidak pernah menghapus pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Mazmur pasal 73 memberikan penjelasan begini. Sekalipun dagingku dan dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Roma pasal 8 juga memberikan satu penegasan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa, saudara? Karena pengharapan kita bukan dari apa yang kita miliki. Pengharapan kita ada di dalam Kristus, saudara. Maka lihatlah kepada Yesus. Lihatlah kepada salib itu. Yesus pernah mengalami kehilangan yang paling dalam, saudara. Seolah-olah semuanya berakhir di kayu salib. Saudara renungkan, salib bukan akhir cerita. Kehilangan itu bukan akhir cerita. Pada hari ketika Yesus bangkit, kubur itu tidak bisa menahannya. Kematian tidak bisa mengalahkannya. Karena Kristus bangkit, maka kehilangan bukan akhir dari cerita. Amin. Saudara, mungkin hari ini kita sedang dalam lembah, ya, seolah-olah kita kehilangan. Mungkin kita sedang menangis. Kita mungkin belum melihat jalan keluarnya, tetapi kita memiliki satu kepastian, Kristus bangkit
Dia hidup. Dan karena Kristus hidup, di balik semua kehilangan itu selalu ada pengharapan yang baru. Secara mungkin Tuhan tidak mengembalikan semuanya, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar, yaitu dirinya sendiri. Maka saudara, sama seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang itu tidak menghasilkan, sekalipun semua yang kita andalkan itu hilang, tapi kita masih memiliki Kristus. Amin. Dan selama kita memiliki Kristus, saudara, kita tidak akan kehilangan semuanya. Karena Kristus adalah harta kita yang terbesar. Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah sumber pengharapan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bekal untuk kita menjalani hidup yang banyak sekali tantangan. Kita dihadapkan dengan realita-realita yang membuat kita harus mengalami sepertinya kehilangan apa yang kita miliki. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan, karena di balik kehilangan itu ada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian. Bisa ditampilkan ya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan semakin setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya dalam nama-Mu. Detik ini ku melihat penyertaan selamanya Kaulah Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Detik ini melihat penyertaan sempurna. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai kita begini. Walau dunia berubah, Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau Setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Biarlah Tuhan, mata rohani kami hanya tertuju kepada Engkau, pribadi yang tidak pernah berubah. Kami sadar sepenuhnya bahwa keadaan kami bisa berubah seizin Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kami. Karena kutuk kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami semua hidup dalam anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu cukup bagi kami Tuhan untuk bersukacita dalam segala perkara. Karena iman kami tertuju kepada Engkau, pribadi yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kami sadar Kau menginginkan kami serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah segala perkara Tuhan pakai untuk membentuk kami. Kami menjadi tanah liat yang mudah dibentuk di tangan Tuhan. Tidak akan berontak. Tapi yang terbaik itu kami yakin bahwa kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebagai terang hidup kami, kami simpan dalam hati, kami katakan dalam mulut, dan kami berjalan dalam terang firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai. Sisa hidupnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu di dalam gereja ini. Sehingga rencana-Mu tidak pernah gagal karena Engkau berkarya di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu ini. Tuhan akan memberkati pelayanannya, Tuhan akan memberkati pribadi hidupnya supaya menjadi teladan yang nyata dilihat oleh jemaat dan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Saya persilakan untuk disampaikan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita sepekan. Yang pertama, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, doa puasa jam 9 pagi di gereja. Yang kedua, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, kumsel keluarga di tempat Bapak Ibu Oskaria Beli jam 6 sore. Pemimpin pujian nanti Ibu Ari. Kemudian hari Jumat, ibadah Jumat ceria jam 4 sore, pemimpin pujian Saudari Kesya, firman Tuhan Saudari Lia. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 jam 6 sore ibadah youth. Mari teman-teman youth bergabung dalam komunitas yang baik untuk saling membangun ya. Jam 6 sore di gereja, nanti yang melayani pemimpin pujian Saudara Sandro, kemudian firman Tuhan Ibu Yeni. Kita akan kembali hari Minggu ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini. Pemimpin pujian Ibu Yeni, singer Ibu Murni, Saudari Fani, Saudari Gebi, multimedia Saudari Erin dan Saudara Sandro, kolektor Ibu Tuti, membaca firman Tuhan Saudari David. Demikianlah warta gereja sepekan untuk menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mohon kembali bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa.
Tuhan Yesus Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami, awal, pertengahan sampai pada bagian akhir. Biar pujian, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi satu persembahan yang berbau harum. Korban syukur kami, Engkau berkati, Engkau yang mengembalikan secara berlipat kali ganda semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan korban syukurnya melalui gereja-Mu di tempat ini. Nama-Mu makin ditinggikan, nama-Mu makin dimuliakan. Bapak, kami juga bersyukur untuk firman-Mu, biar firman kebenaran yang sudah kami terima meteraikan di hati kami, supaya firman ini menjadi satu bekal di dalam hidup kami untuk kami menjalani langkah-langkah kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk siap para pelayan yang sudah melayani kami beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, Engkau yang mengaruniakan berkat kasih karunia daripada Tuhan dalam segala hal dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa, setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya Engkau yang menghantarkan kami pulang dengan penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Namun hamba-Mu juga berdoa pada setiap umat-Mu yang sudah datang merendahkan diri hadapan Tuhan. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Pak Parto, berdoa untuk Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Care, berdoa untuk Bu Pardi, untuk Bu Darmo, Bu Markamah, berdoa juga Tuhan untuk Pak Dianto, Pak Sukaria, dan siapapun yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami supaya kami makin menyenangkan hati Tuhan. Bapak berdoa juga untuk apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, mereka yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan, mereka yang merindukan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Dan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, Engkau yang menyertainya, membuatnya berhasil. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan sertai, sehingga membawa kami terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, pemerintahan bangsa ini dari pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan mereka hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai mereka menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Setiap keputusan yang diambil, biar itu Tuhan campur tangan, dan kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas bangsa kami juga berusaha Tuhan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Engkau yang melawat bangsa kami, mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Prasimantoro, Eromoko dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biarlah kota kami dilawat Tuhan. Engkau yang memakai setiap gereja-Mu untuk menjadi saksi-Mu, dan terlebih gereja di tempat ini di mana kami boleh berhimpun bersama, bertumbuh bersama. Gereja Betel Tabernakel yang ada di Sawan Setai Prasimantoro bergereja ini berkembang. Gereja ini menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami akan setiap keberadaan umat yang di dalamnya. Biar setiap kami menjadi umat yang taat, yang setia, yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka akan terhilang dibawa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang, kami percaya berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Engkau yang memberkati hidup nikah kami, Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati pekerjaan dan usaha kami, Engkau yang memberkati sawah ladang ternak kami. Apapun yang kami kerjakan disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Dan kami percaya melalui berkat-berkat Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat yang terbaik ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa